Menjelang Pilkada serentak 2024, nama-nama tokoh anak muda mulai bermunculan. Salah satunya Faldo Maldini yang merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara yang maju dalam kontestasi Pilkada di Kota Tangerang sebagai calon wali kota Tangerang 2024. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Faldo Maldini sebagai calon wali kota Tangerang 2024. Kira-kira apa yang menjadi alasan terbesar Faldo maju dalam kontestasi di Kota Tangerang dan mimpi-mimpi besar apa yang akan diwujudkan Faldo di kota ini dan juga bagaimana persiapannya sejauh ini menuju Pilkada serentak Kota Tangerang 2024. Ikuti saya selengkapnya untuk Anda. Wah, ada Bang Faldo. Halo Bang Faldo, apa kabar? Lagi ngapain nih Bang Faldo? Lagi beli telur gulung bihun. Wah. Mas Arfan. Suka telur gulung juga Mas Faldo? Suka Mas, kita ini dari pagi sampai malam telur terus Mas. Telur gulung ya. Sehat. Oke Bang Faldo, sebelum kita sambil nunggu ini jajanan telur gulungnya selesai, kita mau tanya sama Bang Faldo juga. Silakan gimana Kak? Bang Faldo, ini kita tahu ya Bang Faldo ini kan maju sebagai calon wali kota Tangerang di Bang Faldo di tahun 2024 ini. Bang Faldo, kita mau tahu nih alasannya kenapa maju di tahun ini, lalu kemudian apa sih yang membuat tergerak akhirnya maju di kontestasi Pilkada khususnya di Kota Tangerang begitu Bang Faldo? Iya, sebenarnya sih kalau saya pribadi memang menjalani jalan politik ini udah lama ya. Dan ini udah tahun ke-5 lah. Ya, tugas di Setnek udah 4 tahun, saya belajar banyak hal lewat Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Dan saya kira ini udah waktunya juga dengan hadirnya Mas Gibran kemarin sebagai wakil presiden kita terpilih. Saya kira inilah kesempatan dan waktu ya bagi anak-anak muda untuk mencoba dan berani menyampaikan keresahannya dan juga berani mengambil resiko untuk menjabat dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai kepala daerah. Dan saya memang sejak saya menikah saya tinggalnya di area Banten gitu, dan daerah Tangerang ini bukan daerah yang asing sebenarnya. Saya sering bolak-balik sih sebenarnya dari kantor ke Tangerang Selatan, Banten dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah panggilan kami kira untuk menjawab tantangan zaman di mana jumlah anak muda makin besar di Indonesia. Baik, tadi Bang Faldo juga sudah mention kalau misalnya memang pengalamannya sudah cukup, begitu akhirnya ini juga panggilan untuk mencalonkan diri, maju dan memberanikan diri di kontestasi Pilkada Kota Tangerang begitu Bang Faldo. Lalu kemudian ini sejauh mana nih persiapannya Bang Faldo? Kan kita lihat juga kontestasi Pilkada ini kan sebentar lagi ya, tinggal menghitung bulan. Sejauh ini persiapannya seperti apa Bang? Ya sebenarnya persiapan dilakukan tiap hari sih Mas, bahwa saya tiap hari turun di Tangerang. Dan berkomunikasi dengan partai politik, telah dideklarasikan oleh Partai Gerindra juga, PSI, sudah punya pasangan juga. Kalau yang lain mungkin belum punya pasangan, kita udah berpasangan juga dari Partai Nasdem dan dari Partai PAN juga mendukung. Jadi kami kira persiapan kita udah cukup matang sebenarnya. Ya, saat ini kami sedang fokus untuk ya begini, menyapa masyarakat, hadir di setiap undangan-undangan dan juga kita sedang mempersiapkan visi misi juga yang lebih serius agar nanti ketika pendaftaran pada tanggal 27 Agustus itu kita benar-benar udah bisa menjadi kandidat yang paling siap untuk memimpin Kota Tangerang. Baik, siap. Tadi juga di-mention kalau misalnya ini sudah ada beberapa partai politik yang memang berlabuh mendukung Bang Faldo. Begitu tadi ada Gerindra, lalu PSI juga, wakilnya juga dari Nasdem dan juga PAN. Apakah ini dari 4 partai besar ini kita sebutkan begitu, Bang Faldo ini sudah cukup optimis begitu akan bisa memenangkan dan juga memperebut kursi nomor 1 di Kota Tangerang? Lalu bagaimana dengan wakilnya Bang Faldo kan? Bang Fadlin begitu. Nah ini apakah memang sudah punya kedekatan sebelum dipasangkan atau justru ini baru dipasangkan akhirnya mulai menjalin keakraban itu, Bang? Ya sebenarnya nanti akan ada banyak partai pendukung lain sih yang sedang kita komunikasi lah untuk bergabung. Bicara soal Mas Fadlin, beliau adalah orang yang juga sudah lama bergerak di bidang politik khususnya di Kota Tangerang, beberapa kali ikut kontestasi juga, anak seorang tokoh besar juga di Banten ini, bahkan mantan wali kota Tangerang juga Pak Wahidin Halim. Ya kami kira hubungan kami udah terjalin dengan baik ya sejak pertama kali dihubungkan gitu, karena kita sama-sama main di dunia politik, bareng-bareng juga di dunia bisnis. Jadi kadang bicara soal kualitas hubungan itu kan bukan soal berapa lamanya gitu. Baik, tapi bicara soal bagaimana kita memaksimalkan di waktu yang singkat, yang berkualitas, kita cocok, dari pemikiran kita cocok, cara melihat persoalan kita cocok, cara menemukan solusi kita cocok, dibantu juga dengan pengalaman dari Pak Wahidin,
kami juga punya pengalaman di tempat lain di pusat. Kami kira ini akan menjadi kombinasi yang menarik sih, Mas. Baik. Gitu. Kombinasi yang menarik begitu, apalagi sama-sama anak muda. Iya, begitu. Nah, seumuran pula. Seumuran juga, Seumuran 34 pula, tahun ya, tapi Bang, ya? beliau Gemini, aku Cancer. Oke. Jadi beda bulan aja ini Beda ya, Bang, bulan ya? aja, satu Oke, bulan. lalu kemudian ini apa sih Mas cita-cita dari Bang dan juga wakil begitu calon wakil wali kota Tangerang begini yang sama-sama mungkin punya cita-cita besar begitu untuk kota Tangerang ini apa nih Bang? Iya, saya yang pasti kita ingin menjadikan Tangerang ini mendunia ya. Karena kita tahu ini daerah memiliki bandara, Mas. Betul. Jadi mau ke Amerika juga naiknya dari Tangerang gitu. Dengan potensi yang besar seperti sekarang, kita pengen kota yang dikelilingi oleh pusat-pusat potensi yang banyak, dekat dengan DKI, dekat dengan Banten juga, pintu gerbangnya lah. Jadi kami kira setiap orang-orang nanti mengenal Indonesia karena mendaratnya di kota Tangerang, harusnya melihat ini sebagai gerbang dan pintu masuk ke Indonesia juga. Baik. Kita nggak bicara lagi soal level regional lagi nih, Mas. Tapi kita bicara levelnya dunia Baik. gitu. Jadi kami membayangkan kota ini adalah kota yang menjadi wajah Indonesia di level dunia nantinya. Wah, ini cita-cita yang sangat besar begitu ya Sangat untuk besar. membawa kota Kalau Tangerang kecil-kecil nggak mendunia. usah cita-cita, Mas. Saya suka nih semangat anak mudanya Bang Faldo nih. Oke, kita bakal lanjut lagi Bang Faldo, tapi kita mau tanya dulu. Udah selesai belum nih Mas? Oh belum Masih. selesai. Oke, kita tanya-tanya lagi nih. Ya. Bang Faldo, begitu kalau kita tahu kota Tangerang ini kan kota yang terbesar begitu di Provinsi Banten, kemudian kota ketiga terbesar di Jabodetabek Ya. begitu, dengan kita tahu pembangunan infrastruktur di kota Tangerang ini cukup pesat begitu. Ya. Lalu kemudian apa yang kemudian yang memang perlu diperbaiki? Mungkin kalau kita lihat dari pemerintah memang sudah melakukan beberapa hal begitu, Ya. tapi yang belum optimal yang akan menjadi fokus dan juga menjadi sorotan dari Bang Faldo ini sendiri nanti jika terpilih begitu apa nih Bang? Pasti kita akan fokus ke membangun manusianya sih, Mas. Ya, bicara soal fasilitas dan lain-lain itu juga penting gitu. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang ada itu berguna benar untuk masyarakat di Kota Tangerang gitu. Kita punya jalan yang bagus, bagaimana logistik yang menjadi usaha pilar untuk bisnis-bisnis lain juga bisa membantu masyarakat di Tangerang. Kita punya banyak sarana prasarana yang vital bahkan bagi negara ini. Bagaimana masyarakat Tangerang mendapatkan manfaat yang paling besar gitu. Baik. Jadi mungkin kita akan fokus ke manusianya sih. Kita mulai membangun dari orang kita membangun ke komunitas kecil, komunitas besar, sampai ke masyarakat seutuhnya gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita membangun manusianya, kita akan membentuk kota yang resilience gitu, Baik. kota yang tahan gitu, kota yang kuat gitu. Bagaimana pemerintah mendorong percepatan itu agar masyarakatnya juga berdaya. Jadi bukan hanya masyarakat itu dijadikan sebagai stakeholder, Baik. tapi menjadi juga shareholder dari daerah itu. Bukan hanya menjadi unit yang kita urus, tapi juga pemilik kota ini gitu. Jadi ya wali kota, wakil wali kota, pimpinan daerah Forkopimda itu adalah katalisator agar masyarakat punya daerah ini. Baik. Jadi Tangerang kota ini memang untuk semua, bukan untuk kalangan tertentu aja, bukan untuk orang tertentu aja. Mereka semua berhak untuk memiliki kota ini. Baik. Jadi spirit yang seperti itu yang mungkin akan kita kedepankan nantinya. Baik, kita highlight tentang pembangunan sumber daya manusia begitu ya Mas. Lalu kemudian kalau kita lihat kembali nih Bang Faldo terkait dengan juga ini kan usia Kota Tangerang sudah memasuki 31 tahun begitu. Lalu kemudian ini kalau kita lihat masih banyak permasalahan baik itu dari kemiskinan, lalu kemudian juga banjir masih terjadi, kemudian juga tingginya angka pengangguran gitu, Ya. Bang Faldo. Kemudian apakah ini juga nanti akan menjadi fokus Bang Faldo ke depan untuk mengurangi hal-hal yang tadi saya sebutkan, permasalahan dari pengangguran, kemiskinan, lalu juga mengurangi angka tingginya banjir begitu di Kota Tangerang? Ya tentunya kami kira itu penting sekali, apalagi industri banyak di sini. Bagaimana pembangunan pusat-pusat industri itu juga memberikan keramahan gitu untuk masyarakat yang ada di sini. Bukan hanya sebagai penampung pekerjaan, tapi kan kita tahu industri adalah bentuk dari pengolahan hilirisasi. Bagaimana usaha-usaha yang ada di sekitar kawasan industri juga kita bantu, kita dorong untuk lebih menjadi supplier bagi industri besar. Bukan hanya sekedar menerima tenaga kerja saja gitu, tapi bagaimana orang-orang di sana juga dididik gitu, adanya transfer teknologi dan sebagainya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu penting. Bicara soal banjir misalnya, kita juga perlu mengajak semua masyarakat untuk memilah sampah dari rumahnya. Jadi jangan sampai nanti di ujung-ujung baru kita teriak, oh banjir nih. Padahal yang bikin banjir kita juga. Nah maksud saya, apabila kita memang fokus ke manusianya, kita mengajak mereka untuk menjadi mitra dalam membangun kota ini. Mereka juga punya tanggung jawab untuk
membangun kota ini. Dan kami kira dunia hari ini begitu arahnya. Pemerintah nggak bisa merintah-merintah aja, walaupun namanya pemerintah. Tapi bukan tukang perintah gitu. Ya pemerintah harus mampu mengajak, berkolaborasi, mendorong, menguatkan inisiatif dari masyarakat dengan segala yang dia punya, dengan anggaran yang dimiliki yang sangat besar gitu. Itu untuk masyarakat juga terlibat dalam pembangunan kota ini, Mas. Baik. Kira-kira begitu. Jadi kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat itu Iya. penting ya Mas, lagi kesadaran Dari masyarakatnya. stakeholder jadi shareholder. Oke, stakeholder ke Shareholder. Gitu. Oke, ngomong-ngomong, Bapak Udah Aldo selesai? Selesai nih, udah jadi nih. Udah selesai? Udah Oke, selesai? Berapa nih Mas? Udah tadi, mau bayar lagi tambahan. Dibayarin sama Bang Faldo. Iya, tuh bonus. Rezeki kita hari ini ya, Bang Faldo. Oke, Ya, udah lah Mas yang ya selesai. buat kamu aja. Oke, makasih Bang Faldo. Ya, thank Oke, you. kita mau ngobrol-ngobrol lagi di Bang Faldo. Ya. Oke, Bang Faldo, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol. Tadi udah beli ini nih Nih, tahu goreng. telur gulung. Telur gulung. Oke, Bang Faldo, kalau kita tadi kan sudah ngobrol terkait dengan visi misi dan juga mungkin cita-cita besarnya Bang Faldo ke depannya Ya. begitu untuk Kota Tangerang. Kemudian kita bahas tentang anak muda. Bang Faldo kan masih muda begitu. Ini sebenarnya apa sih Bang Faldo yang menjadi tantangan bagi anak muda yang sekarang kita lihat ini mau terjun ke politik pun ini masih ragu-ragu begitu Bang Faldo? Ya, saya kira mah untuk teman-teman yang muda Mm-mm. mungkin belum ketemu caranya aja satu. Oke. Belum ketemu metodenya, tapi saya pesan sih jangan takut mencoba ya. Oke. Saya kira partai politik hari ini sudah mulai terbuka, bahkan sangat terbuka untuk anak-anak muda. Jadi ya langkah aja. Kalau memang punya cita-cita, gas, bismillah. Bismillah, begitu Bang Faldo. Nah, tapi kemudian ini kan banyak juga yang underestimate anak muda, belum punya pengalaman, begitu masih belum jauh begitu kontribusinya begitu. Kalau Bang Faldo melihatnya seperti apa? Ya saya kira dengan terbukanya teknologi, zaman yang semakin berkembang membuat kita perlu menyadari bahwa batas-batas itu sudah bisa mulai kita hadapi. Oke. Tinggal dibaca dan tinggal diajak untuk diskusi. Dan saya juga percaya nggak bisa anak muda aja, Mas. Baik. Tetap bangsa ini harus dibangun dengan kearifan para senior dan semangatnya para junior. Baik. Bang Faldo Saya ini kira kan kolaborasi itu adalah kunci penting. kolaborasi itu sangat penting. Bang Faldo ini kan memulai sejak masuk politik kan dari usia yang memang terbilang muda begitu Bang Faldo, apalagi sekarang juga masih menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara begitu. Ya. Ini gimana nih, dapat restu nggak nih dari Pak Pratikno lalu juga Presiden dapat. Jokowi? Alhamdulillah dapat. Apa nih, ada pesan atau nasihat nggak nih Bang? Jangan malas, salami masyarakat, Baik. temuin mereka, pastikan mereka mengenal kita, dan mudah-mudahan mereka memilih. Oke, itu pesannya disampaikan ya Bang Faldo. Oke, ini terakhir Bang Faldo, kita tahu ada dua sosok tokoh yang saat ini gitu banyak digandrungi oleh anak muda. Ada Presiden Jokowi dan juga ada Pak Prabowo Subianto begitu. Boleh dong Bang kasih deskripsi singkat aja untuk dua nama ini, Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Di mata Bang Faldo sosoknya. Ya mereka adalah dua orang yang dulunya mungkin berseteru, bersama, berseteru, dan bersama lagi. Itulah contoh dari dua orang yang punya spirit yang sama membangun bangsa ya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, Baik. tapi untuk kepentingan yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan transisi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo membuat bangsa ini benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Baik. Jadi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo kita belajar, kita boleh bertarung dalam pemilu, tapi kita tidak boleh bertarung dalam membangun bangsa. Kita Baik. harus bersama-sama dalam membangun bangsa. Baik, semangat itu yang memang diambil. Pada akhirnya itu yang mereka terapkan dan tunjukkan pada kita. Baik, siap. Terima kasih Bang Terima Faldo kasih. atas waktunya. Edo, terima terima kasih, kasih. Garuda sukses TV, untuk sukses. nantinya di kontestasi Pilkada di Kota Tangerang Bang Faldo. Kita doakan yang terbaik buat Bang Faldo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Faldo Terima atas kasih waktunya. Iya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Faldo Maldini, salah satu tokoh anak muda yang memberanikan diri maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, tepatnya maju sebagai calon wali kota Tangerang dalam Pilkada 2024. Jika saya mengutip apa yang disampaikan oleh Faldo tadi, bahwasanya ini adalah saatnya anak muda untuk bergerak dan saatnya anak muda untuk berdampak dan juga berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Demikian laporan Edo Yoga, Asep Sutiawan, Garuda TV melaporkan. Sampai bertemu di liputan berikutnya.